Shalom saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Farisi termasuk orang-orang yang luar biasa juga, sebab mereka ini orang-orang yang taat. Orang Farisi adalah orang-orang yang taat. Bahkan Yesus sendiri mereka tegur oleh karena murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, sebab mereka begitu mentaati hukum Taurat. Dalam Keluaran 20 ayat 10 di sana tentang aturan tentang hari Sabat, bahwa tidak boleh ada kegiatan karena hari Sabat adalah hari di mana Tuhan Yesus, hari yang dikuduskan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selesai dari pekerjaan penciptaan bumi. Oleh karena itu di dalam Matius 12 ayat 2, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, orang Farisi berani menegur Yesus oleh karena murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Mereka cukup taat dan luar biasa. Ini suatu hal, contoh yang baik juga bagi kita untuk taat kepada Yesus. Tidak hanya mau mendengar, membaca, tapi mau taat. Nah, Yesus sendiri datang untuk menggenapi ini, bahwa sebenarnya melakukan kebaikan melakukan suatu tindakan kebaikan, tindakan kasih pada hari Sabat itu tidak dilarang, tetapi diperbolehkan oleh Yesus. Masih dalam Matius 12 ayat yang ke-9 dan seterusnya, saat Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya hanya ingin mencobai supaya bisa menjatuhi Yesus suatu hukuman. Ayat yang ke-10 dari Matius 12, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini orang Farisi bertanya. Saat Yesus bilang boleh, Yesus mengumpamakannya dengan seekor domba yang hilang. Lalu di ayat yang ke-14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Jadi mereka mendapati kesalahan Yesus di sana, mereka ingin membunuh Yesus, tapi Yesus segera menyingkir. Nah, saudara diberkati Tuhan, ini adalah satu contoh daripada orang-orang dalam pelayanan. Terkadang kita taat, tapi ketaatan kita ini tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ada satu kelompok lain lagi, satu kelompok lain lagi yang membuat suatu aturan, yang aturan ini baik, tapi aturan ini juga tidak dijalankan dengan benar. Contohnya seperti ini, aturannya dibuat bahwa tahun ini tahun pelayanan di mana temanya kita mencari yang hilang, artinya mencari domba yang sesat. Artinya pergi mencari jemaat yang tidak hadir, pergi mencari jemaat yang tidak pernah muncul dalam pelayanan, ibadah dan sebagainya. Aturan ini, ketetapan ini dibuat, tetapi pada akhirnya juga tidak dijalankan dengan baik. Nah, menurut Anda, saudara yang diberkati Tuhan, yang mana yang lebih condong kepada apakah yang kelompok yang kedua ini termasuk kelompok orang Farisi atau tidak? Kelompok mana yang menurut Anda baik, kelompok mana yang salah di sana? Apakah kelompok orang Farisi yang berani menentang Tuhan untuk suatu adat istiadat, atau suatu kelompok lain yang membuat suatu keputusan untuk kebaikan tetapi tidak melakukannya? Kita mencontohi dari teladan Yohanes Pembaptis, saudara diberkati Tuhan. Yohanes Pembaptis ini suatu teladan pemimpin dengan keteladanan yang luar biasa. Ia bahkan berani menegur orang-orang Farisi. Ia tidak takut untuk menegur mereka. Ia bahkan pada akhirnya ia juga dipenjarakan oleh Herodes karena ia menegur istri dari Herodian ini. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pemimpin dalam suatu pelayanan harusnya kita taat kepada aturan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar. Jadi tidak ada orang yang akan merasa dirinya tinggi, merasa dirinya lebih, karena firman Tuhan ini dasar. Jadi semua orang yang sekalipun ia pintar, ia pandai, ia harus tunduk untuk melihat kepada firman ini, merendahkan diri. Yohanes Pembaptis bilang kepada Yesus, harusnya saya yang dibaptis, tapi kenapa Yesus yang datang kepadaku? Yesus bilang, biarlah supaya tergenapi semua nubuatan.
Yohanes Pembaptis tidak memarahi murid-muridnya saat murid-muridnya datang kepada Yesus. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes melihat Yesus lewat, lalu Yohanes mengatakan kepada muridnya bahwa lihatlah anak domba Allah. Lalu murid yang mendengarkan Yohanes berkata demikian pergi mengikuti Yesus. Yohanes tidak menghalangi mereka pergi kepada Yesus, karena Yohanes tahu bahwa Yohanes ini hanyalah juga seorang hamba, tidak lebih dari Yesus. Yohanes merendahkan diri di bawah kuasa Yesus. Nah, saudara diberkati Tuhan, ini adalah satu contoh yang baik. Yesus sendiri mengecam ahli-ahli Taurat dalam Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang kedua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, celakalah kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi kepada pemimpin-pemimpin mereka terlebih, karena setelah mereka membawa orang datang dalam suatu kelompok untuk bersekutu kepada Tuhan, ternyata ajaran yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan Yesus. Mereka bisa mengatakan kasih, tapi mereka tidak melakukan kasih. Akhirnya para pengikutnya, karena sudah cinta senang kepada mereka, pengikutnya seperti dibutakan. Lalu rame-rame mereka melakukan kesalahan. Ini adalah dua contoh yang berbeda. Contoh yang satunya dari kelompok orang Farisi, contoh yang satunya adalah contoh daripada kelompok Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berani mengatakan kebenaran. Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan yang dikatakan Yohanes Pembaptis ini juga ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kepada semua kita. Jangan sampai kita salah langkah, saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan harus dilakukan agar kita tidak menyimpang dari kebenaran. Sebab seorang pemimpin, kalau ia sudah disegani, dihormati, sekalipun ia berkata salah, pengikutnya bisa mengikutinya. Kalau pengikutnya pun juga tidak diajarkan dengan baik dan benar, tidak mendapatkan pemahaman yang baik dan benar. Oleh karena itu, di dalam pemberitaan firman adalah suatu hal yang serius bagi para pemberita firman, bagi para pengajar di kelompok-kelompok manapun juga. Ini adalah suatu hal serius, harus benar-benar disampaikan dan dilakukan, ditaati, agar jangan sampai kita malah menjadikan orang-orang yang datang kepada Yesus bukan orang-orang yang cinta Yesus, tapi orang-orang neraka, yang dimana tidak ada kasih di sana. Orang-orang Farisi selalu merasa mereka lebih baik, selalu merasa bahwa mereka lebih benar dari yang lainnya. Mereka menunjukkan bahwa mereka dalam sikap tingkah perilaku mereka bahwa mereka mentaati hukum Taurat, bahkan Yesus sendiri mereka tegur, tetapi di sana juga mereka mencampurkannya juga dengan percaya kepada adat istiadat yang lain. Tidak boleh pasang kap depan pintu contohnya. Tidak boleh membangun rumah dengan posisi matahari yang tepat di pintu depan, bisa mencelakakan. Ini hal-hal yang perlu dihindari. Kita membawa orang untuk percaya kepada Yesus, tapi juga kita mengajarkan mereka untuk percaya kepada hal yang konyol, yang tahayul, yang tidak ada faedahnya. Akhirnya akan menjadi bahwa kita hanya memuji di bibir saja, tapi tidak dalam tingkah laku dan perilaku. Jadilah seperti Yohanes Pembaptis, berani menegur yang salah, dan juga mau mendorong pengikut-pengikutnya untuk datang kepada Tuhan dengan mengatakan yang baik dan benar. Dan terlebih dari itu, merendahkan diri seperti Yohanes Pembaptis. Merendahkan diri, tidak merasa diri lebih daripada Tuhan tentunya, tapi merendahkan diri, mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan.
Dan seorang pemimpin yang baik seperti ini akan menghasilkan pengikut-pengikutnya juga yang akan mencintai Tuhan, dan pengikut-pengikutnya yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tidak harus di gereja tertentu Anda bergereja, dimanapun Anda bergereja. Kalau Anda sebagai pemimpin, Anda mengajarkan yang baik dan benar, Anda melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan Anda akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan, dan Anda akan disegani oleh Bapa di surga. Para pengikut, para jemaat, para murid-murid akan mencintai Anda lebih daripada yang lain. Tidak lebih daripada mencintai Tuhan tentunya, tapi mereka akan lebih segan kepada Anda untuk mau datang mendekat kepada Tuhan melalui. Bersyukurlah kalau Anda menjadi seseorang yang dibentuk Tuhan untuk melayani seperti Allah yang hidup, dan itu suatu kehormatan yang luar biasa, penghargaan dari surga buat siapapun juga Anda yang melayani Tuhan, sebab Ia Allah yang hidup, dan kalau Ia mengizinkan layanilah dengan baik dan benar. Jadilah contoh kepemimpinan yang benar. Berlakulah dengan bijaksana, lakukan semua apa yang menjadi tanggung jawabmu. Yakinlah Yesus pasti menolong.